Pembalap Indonesia Veda Eka Pratama kasih aksi heroik pada resto Red Bull Rookies Cup Prancis. Pembalap asal Yogyakarta tersebut berhasil raih posisi finish terbaik musim ini. Veda Eka Pratama mampu finish di posisi ke-7 di sirkuit Le Mans Prancis. Veda Eka Pratama yang start dari urutan 11 melakukan start yang kurang mulus. Ia harus tercacar ke urutan 15 di akhir lap pertama. Tapi Veda Eka Pratama tidak menyerah begitu saja. Pelan tapi pasti ia sudah masuk rombongan terdepan. Veda Eka Pratama kemudian bertarung sengit dengan satu rider Argentina Marco Morelli serta dua rider Italia Leonardo Zanni dan Giulio Puglisi. Dua nama rider Italia tersebut memang jadi pembalap muda top Italia. Tapi Veda tidak gentar karena berhasil kalahkan dua rider Italia tersebut. Veda Eka Pratama finish di posisi ke-7, kalah tipis dari Morelli di posisi ke-6. Tapi posisi finish Veda Eka Pratama juga hanya terpaut tipis dari pemenang balapan Brian Uriarte. Jarak antara Veda Eka Pratama dan Brian Uriarte hanya 2 detikan saja. Nyaris naik podium atau menang. Sebelumnya di race pertama Veda Eka Pratama finish di posisi 10. Balapan MotoGP Prancis berlangsung seru dan mendebarkan. Jorge Martin yang sempat berada di posisi kedua di lap-lap awal berhasil menyalip Francesco Bagnaia di posisi terdepan pada lap ke-21. Sementara itu Marc Marquez yang start dari posisi ke-13 berhasil tampil gemilang naik secara perlahan hingga merebut posisi kedua dari Pecco Bagnaia di lap terakhir. Pembalap Gresini Racing Marc Marquez mengungkap proses bisa meraih podium kedua usai start dari posisi ke-13. Marquez menilai dirinya mulai dengan start yang bagus, tidak berbeda dengan sesi sprint race. Lalu seiring berjalan waktu, Marquez pelan-pelan melakukan overtake dalam awal balapan. Dan saat ban mulai habis, Marquez mengaku mencoba mengontrol situasi dengan baik. Di lap terakhir, Marquez juga mengatakan dirinya harus bermain lebih impresif. Dan akhirnya mencoba untuk overtake Pecco Bagnaia dan berhasil. Atas keberhasilannya ini Marquez tak lupa untuk berterima kasih kepada timnya. Karena pada hari Jumat dan sesi kualifikasi motornya tampil kurang baik, tapi tim bisa memperbaikinya hingga bisa tampil sangat cepat hari Sabtu dan Minggu. Kemenangan ini membuat Martin mendapatkan 25 poin dan memperkokoh posisinya di peringkat ke-1 klasemen pembalap MotoGP 2024 dengan mengemas 129 poin. Kemudian Marc Marquez berhasil mendapatkan 20 poin usai finish di posisi kedua MotoGP Prancis 2024. Tambahan ini membuat Marquez mengemas total 89 poin dan naik dari urutan ke-6 ke posisi ketiga klasemen MotoGP 2024. Sedangkan Francesco Bagnaia mendapatkan 16 poin sehingga mengemas 91 poin saat ini. Bagnaia berhasil naik ke posisi kedua klasemen MotoGP 2024. Melaju di atas Ducati Desmos edisi GP23, Marquez menuntaskan dua sesi tersebut dengan finish di urutan kedua. Hasil podium kedua di sesi balapan utama MotoGP Prancis 2024 terasa semakin lengkap bagi peraih 8 gelar juara dunia itu. Torehan itu didapatkan Marquez dengan melewati Francesco Bagnaia Ducati tatkala balapan menyisakan satu putaran lagi. Sepak terjang Marquez selama lomba yang berdurasi 27 putaran tersebut mengundang perhatian dari pengamat MotoGP Sylvain Guintoli. Mantan pembalap penguji Suzuki yang kini menjadi pandit di TNT Sport tersebut mengakui insting lemah Marquez masih menyala. Dengan pengalaman segudang, pembalap berusia 31 tahun tersebut mampu mengubah momentum kecil menjadi peluang besar. Guintoli juga memuji kemampuan Marquez dalam meminimalisir kesalahan tatkala berada di puncak kecepatan. Hal tersebut jauh berbeda dengan apa yang dialami rekan Bagnaia, Enea Bastianini yang sempat melebar beberapa saat. Pria berusia 41 tahun tersebut menganggap keberhasilan Marquez dalam menyalip Bagnaia telah menuntaskan sebuah dendam. Ya, Marquez dianggap berhasil balas dendam kepada juara bertahan 2 musim terakhir itu ketika menjalani seri GP Spanyol. Pada balapan sebelumnya di sirkuit Jerez tersebut, Marquez kalah duel di beberapa lap terakhir dari Bagnaia dan harus puas finish di tempat kedua.
Dan dari performa Marquez, motor Desmos edisi versi 2023 tidak begitu tertinggal jauh dengan versi terkini yang dipakai Bagnaia dan Jorge Martin. Lebih lanjut, hasil yang didapat ini secara tidak langsung menjadi tanda bahwa proses adaptasi Marquez dengan motor Ducati telah selesai. Pada starting grid, Jorge Martin jadi yang terdepan disusul oleh Francesco Bagnaia dan Maverick Viñales. Marc Marquez memulainya dari posisi ke-13, tapi itu tidak bikin nyali The Baby Alien ciut. Marc Marquez terus konsisten naik posisinya. Di sisi lain, Francesco Bagnaia sempat memimpin balapan sejak awal sampai akhirnya disalip oleh Jorge Martin di 7 lap terakhir. Bagnaia terus beri tekanan ke Martin. Di belakangnya, Marquez tak ketinggalan terus mengekor setelah langkahi di Gian Antonio. Di final sektor pada 3 tikungan terakhir, petaka datang buat Francesco Bagnaia. Alih-alih menyalip Jorge Martin, Pecco malah disalip Marc Marquez. Marquez mampu memberikan tekanan dan menyalip di 3 tikungan terakhir. Marquez sukses ambil sisi dalam dan mengasapi Bagnaia. Setelahnya, Marquez sukses pertahankan posisi dan finish kedua. Bagnaia harus puas berdiri di posisi ketiga podium. Menanggapi kekalahannya di GP Prancis ini, Bagnaia mengaku sudah coba lakukan semuanya maksimal, tapi akhirnya tersalip juga oleh Marquez di akhir. Bagnaia juga menilai performa balapan ini sudah oke dan cukup happy karena bila dilihat 2 tahun lalu dirinya crash 2 kali. Namun dirinya yakin sebenarnya bisa lebih baik lagi. Hampir 120.000 penonton yang hadir di Le Mans menghela nafas saat pahlawan tuan rumah Fabio Quartararo terjatuh dari posisi ke-6, yang merupakan posisi terbaiknya musim ini pada balapan MotoGP Prancis hari Minggu. Pembalap monster Yamaha yang menggunakan livery khusus di balapan kandangnya ini mengungkapkan bahwa tim telah melakukan perubahan besar-besaran pada motor M1-nya selama sesi warm-up yang tetap digunakan untuk balapan. Quartararo merosot dari posisi ke-8 ke posisi ke-10 di lap-lap awal. Namun pada saat crash ia berada 9 posisi di depan pembalap Jepang terbaik berikutnya, yaitu rekan senegaranya Johann Zarco di posisi ke-15. Quartararo mengatakan dirinya merasa lebih baik terjatuh saat berada di posisi 6 daripada 12. Jadi meski berakhir dengan 0 poin, Quartararo mengaku balapan ini adalah balapan yang baik. Dirinya merasa cukup cepat. Jadi dirinya berharap bisa melanjutkan dan merasakan kecepatan itu pada balapan-balapan berikutnya. Quartararo mencatatkan waktu tercepat ke-9 terpaut 0,579 detik dari catatan waktu terbaik Enea Bastianini. Pembalap asal Prancis dan rekan setimnya Alex Rins yang finish di urutan ke-15 pada hari Minggu akan langsung menjalani tes privat di Mugello sebelum putaran ke-6 musim ini di Catalunya.